Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Suster Oktaviani atau Suster Julita. Dan pagi hari ini pagi ya di tempat saya. Nanti kalau soal nonton malam ya selamat malam semuanya. Okay. Dan menyenangkan pagi hari ini saya tidak sendirian. Kembali lagi kita mau menimba inspirasi dari susternya siapa yang kita kenalan sendiri. Pasti teman-teman juga sudah pernah sering melihat karena beliau ini bukan orang biasa. Luar biasa, apa luar biasanya ini kita tanya sendiri gitu ya. Dan langsung aja, nanti kalau seandainya part pertama masih kurang, tonton di part berikutnya karena ada ya. Dan kita langsung sapa. Selamat pagi Suster. Selamat pagi Suster Oktaviani. Selamat pagi juga Suster. Suster, minta tolong boleh. Yang saya tahu adalah beliau ini satu komunitas dengan saya, tapi kan karena karya kita berbeda-beda ya Suster ya. Hanya tahu, oh aku yang tiap harinya kebangunan, Suster di mana gitu. Nanti kita tanya, Suster Katarina, Suster Katarina dari mana sih? Asli. Saya lahir di desa namanya Mbumeten, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Oke. Dari Jawa bisa sampai ke Lampung. Jadi Suster, boleh diceritakan Suster dulu itu kenapa, ceritanya bagaimana? Ya, sebenarnya saya tuh ngertinya itu Suster Pringsewu. Jadi saya tidak tahu, baru setelah saya sampai Lampung ternyata ada CB, ada Ursulin, ada macam-macam. Tapi ngerti saya pusat suster itu adalah di Pringsewu. Nah, kok tahunya itu Pringsewu itu dari mana? Gimana pernah ketemu atau? Jadi saya kan sekolahnya kan di Pamudi Luhur Gayamprit. Oke. Nah, ada suster namanya Suster Yosepa. Itu suster pertama masuk RSGM yang pulang ke kampung. Lalu mereka ingin ketemu dengan remaja SMP. Nah, begitu saya tahu bahwa dia suster dan teman-teman saya juga banyak yang menjadi suster, maka aku ikut daftar. Oke. Nah, gitu. Jadi dari lihat Suster Yosepa tadi ya? Iya. Nah, ini menarik. Itu yang buat saya juga kadang sering datang ke stasi sini, sering ke sekolah sini. Siapa tahu dia yang melihat saya terus saya menjadi suster. Iya. Kayak suster banget dengan melihat Suster Yosepa. Iya. Tapi yang lebih menarik adalah sebenarnya saya itu punya kakak saya namanya Fransiskus Saperius Sumarno. Dia sekolah di Pandit. Zaman itu ya, zaman tahun 50-an 5 ya. Lalu sebelum dia meninggal itu ternyata dia mewarisi kepada kami itu kitab suci bergambar, dan juga riwayat Santo dan Santa. Nah, dari saya membaca riwayat Santa Agatha yang begitu rendah hati, dia mau dinikahi oleh seorang raja, dia menolak. Pokoknya sangat sederhana, pekerjaannya nyapu. Nah, kesederhanaan itu yang menarik saya. Dan kemudian dari situlah saya ketemu di Pringsewu ini ada seorang suster yang sederhana, seperti di gambar Santa itu, ternyata ada di sini, yaitu Suster Arnold. Oh iya, saya masih sempat ketemu sama beliau. Belum sudah support, tapi masih ketemu. Jadi itu tahun 55 tadi kakaknya ya. Nah, suster sendiri masih ingat nggak? Pasti ingat lah ya. Ke Pringsewu itu tahun berapa aja? Saya ke Pringsewu akhir tahun 1974. 1974 pengen jadi suster, datang ke Lampung dari Jawa Tengah karena melihat salah satu suster tadi dan punya pengalaman iman dari kakaknya Kak Fransiskus Saperius tadi. Suster kan jadi kan melihat lalu pengen apa yang ada di angan-angan suster dulu waktu ketika kecil pengen jadi suster itu? Ya, saya hanya ingin hidup seperti yang dikehendaki Tuhan pada setiap orang yang dipanggil. Seperti Santa Agatha itu. Waktu itu kecil udah harus segitu ya? Ya, saya merasa bahwa saya terpanggil. Gitu. Waktu itu udah tahu jadi suster itu berarti nggak nikah, udah ngerti juga? Udah tahu tuh. Bahkan saya sangat merindukan untuk menjadi suster itu. Dan datang ke sini waktu itu berarti kayak lulus SMP gitu ya, Sir? Iya.
Masih kecil ya? Iya, terus saya disuruh sekolah di SPG. Nah kalau sekarang kan SMA, itu masih kecil SMP dari Jawa ke sini. Naik apa ini kan? Oh naik bus Damri dari Klaten sampai di sini. Berapa hari? Berapa lama? 1 hari 1 malam. Kita sekarang naik pesawat gitu. 1 hari 1 malam karena mau jadi suster. Masih kecil SMP datang dari Jawa ke Lampung. Kalau sekarang jauh suster, kalau ke sana jadi suster aja di sini. Nah panggilan itu menghantar kita ya. Iya betul. Kemudian berarti sekarang sudah pesta apa? Pesta hampir pesta emas ya, hampir mungkin masih 6 tahun yang akan datang. Oke, berarti hampir 50 tahun hidup membiara saya, separuhnya belum ada. Doakan nanti saya bisa seperti beliau ya. Dan suster, dalam perjalannya waktu kan sekian hampir 50 tahun, pasti pernah dengan naik turun ya. Pengen jadi suster, memang tidak atau pengen dan apa yang menurut suster membuat suster itu mampu bertahan sampai sekarang walaupun faktanya kadang pengen pulang, pengen tidak atau ada masalah. Setelah saya refleksikan saat ini, saya merasa bahwa Tuhanku betul-betul memanggil saya dan memegang tangan saya erat-erat, memegang langkah-langkah saya erat-erat. Sebenarnya waktu saya masih sekolah di SPG itu ya, itu juga banyak orang yang suka masih muda, anak SMA gitu. Ya, tapi sepertinya tidak ada loh dari mereka yang betul-betul membuat saya bahagia gitu. Jadi sebelum masuk itu saya sebenarnya ada hubungan dengan salah seorang pacaran gitu ya, teman saya ya. Tapi saya berusaha untuk memutuskan itu, saya nggak tahu. Maka saya minta Tuhan tolong, bagaimana saya bisa putus dengan orang itu. Itu kan untuk SPG? Iya. Kalau engkau memanggil saya, putus dengan dia supaya aku lebih tenang masuk dalam biara. Menarik nih kita tanya ya. Ini kan ada nih orang muda yang pengen jadi suster, tapi saya masih punya pacar suster. Gimana cara mutusinnya? Boleh dong waktu itu gimana bilangnya? Bilang putus, aku mau jadi suster gitu. Dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Iya kan, udah nih sama Tuhan. Tapi kan dengan dianya kan perlu omong-omong masa kalau anak sekarang bilang ghosting gitu, pergi gitu aja enggak? Oh tidak, ada sebuah kejadian yang mau nggak mau ya harus putus. Oke. Tapi bilang nggak waktu mau jadi suster? Tahu, dia tahu. Terus dia mendukung? Tidak pernah bicara tapi bahwa. Jangan jadi romo sekarang. Jadi orang Katolik. Iya. Oke. Lalu suster, kan teman-teman ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau jadi suster itu doa terus gitu ya. Nah suster intinya gini, selama jadi suster ini banyak berkarya di. Dulu kalau nggak salah sebelum sekarang kayaknya guru ya? Saya guru agama. Oke, guru agama di pernah di TK, pernah di SD, SMP, SMA, tapi juga ketika saya bekerja di kepemudaan, Komisi Kepemudaan Tanjung Karang, itu ya pergaulannya lebih luas dengan para mahasiswa dan sebagainya. Jadi karena jadi guru kan otomatis belajar. Boleh kan Ustaz diceritakan dulu kan waktu itu kan SPG ya. SPG itu sekolah pendidikan guru. Habis itu kan langsung jadi suster. Nah setelah jadi suster itu terus gimana perjalanannya? Sekolah lagi atau langsung ngajar di mana gitu gimana? Oh iya, setelah saya jadi suster, profesi pertama saya jadi guru TK di Kalirejo. Oh ya, guru TK. Dan waktu itu saya sangat sangat terkesan ketika saya pertama kali jadi guru TK. Anak banyak, kecil-kecil, kemeriah gitu ya. Saya ini sebenarnya grogi. Jadi saya kurang-kurang melihat mereka semua. Dan ternyata jadi guru itu memang harus didewasakan pelan-pelan. Percaya diri itu bagi saya sebuah perjuangan. Tidak begitu selesai jadi suster kemudian terus percaya diri. Itu perjuangan gitu ya. Tapi kepercayaan diri itulah yang membuat saya semakin berani untuk tampil atau berjumpa dengan siapa saja, dan saya tidak pernah merasa rendah diri atau minder ya, atau juga kita nggak selevel, tidak, tapi pede sekali. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh percaya diri itu nggak ujuk-ujuk, harus berlatih, belajar lagi dan lagi, apalagi guru TK. Kalau orang besar dia bilang diam. Nah anak kan malah kemeriak. Itu kayaknya
lebih lagi ya. Iya. Oke. Jadi menarik sekali waktu jadi guru TK, anaknya kadang-kadang ingin tahu saya, dia buka saya belakang, ada rambutnya enggak ya? Terus saya pada waktu jalan mau ke belakang itu, ada yang ngikuti, loh mau mana? Ikut Ustaz. Padahal saya itu mau ke kamar mandi, toilet ya. Begitu. Menyenangkan. Itu lama nggak jadi guru TK? Oh enggak, karena kan sebenarnya saya studi yang langsung guru agama gitu, penjelasan ya, gitu. Saya pertama dulu sebenarnya pengen jadi guru agama ya. Oke. Karena waktu ditanya sama pemimpin Nopis, besok kalau disuruh kuliah mau ngambil apa? Guru agama, katekis. Mungkin karena inget kakak ya, kakak pengalamannya yang tadi Pak Fransiskus itu kan? Iya. Beliau katekis kan ya? Katekis ya. Tapi saya sendiri merasa bahwa jadi suster ngapain? Jadi guru-guru yang lain, ngurusi macam-macam, lebih baik ngurusi jiwa gitu loh, yang menarik bagi saya. Gitu. Waktu itu belajar kuliah di mana? Pertama sebenarnya saya dulu tertekat menginginkan saya kuliah di Sanata Dharma, bahasa Inggris, tapi gagal. Sehingga kemudian saya kuliah di Malang di Institut Pastoral Indonesia. Menarik yang tadi soal bahasa Inggris, karena memang saya pribadi sering melihat beliaunya ini latihan bahasa Inggris sendiri itu di laptop ya, maksudnya ada CD. Saya kan zaman dulu itu CD itu ya, di Santa Anas itu. Nah ini luar biasa, beliau ini semangat belajarnya itu. Kalau kita tuh belajar di kelas, ada temannya, terus ada tugas, itu wajar kan mengerjakan ya. Tapi beliau ini sendiri belajar. Saya itu kalau lewat itu beliau lagi ngomong bahasa Inggris, saya bilang dalam hati, wah anakku ya megah gitu. Tapi beliau ini enggak. Sampai kemarin deh waktu kita retret itu masih, tolong downloadkan ini apa, belajar bahasa Inggris. Luar biasa untuk saya, karena saya pribadi yang muda bahasa Inggris nggak bisa ya, makanya bahasa Inggris nggak bisa. Tapi suruh belajar seperti beliau, aduh saya dalam hati berpikir, urung kepentok, dia udah kepentok baru sepertinya gitu kan. Nah itu tidak baik. Nah mungkin latar belakangnya kenapa ya? Saya terdorong banget untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu sebenarnya karena guru saya Saudara Agusta itu guru bahasa Inggris ya. Agusta kita. Oh Agusta itu? Ya itu dulu guru bahasa Inggris SPG saya. Dia tuh cerita-cerita dengan suster-suster. Ini aspiran kita Mbak Sri ini bahasa Inggrisnya bagus, padahal saya itu tidak bisa. Dari situlah kemudian saya tertarik untuk belajar. Pertama belajar dari apa? Dari kitab suci. Kemudian kalau nggak tahu cari kamus gitu. Tapi ternyata itu memang Tuhan mempersiapkan saya, karena kemudian untuk 10 tahun terakhir kan saya itu ditugasi untuk terlibat di Tali Takum Indonesia. Nah, Tali Takum itu kan internasional. Nah, maka pertemuan-pertemuan internasional sering terjadi. Tapi puji Tuhan, saya sudah mempunyai bekal ya. Sejak saya Nopis, saya rajin terus belajar bahasa Inggris dari kitab suci. Tapi kemudian memang saya pernah disuruh kursus khusus dengan di KWI, LPPS, dan kemudian saya diutus untuk kursus di Filipina itu 2 tahun ya. Kemudian di situ mulai berkembang, dan sampai sekarang saya ingin bahwa apa yang telah Tuhan berikan itu munculkan dalam benak saya itu terus dikembangkan gitu ya. Nah, apalagi sekarang ini kan komunikasi kita dengan teman-teman suster-suster dari Asia ya, sering pertemuan, nah itu pakai bahasa Inggris itu. Dan saya itu didaftarkan oleh teman saya, koordinator Tali Takum Indonesia, untuk kursus bahasa Inggris bersama dengan suster-suster di Asia, yang notabene bahwa bahasanya bukan bahasa Inggris setiap hari. Seperti dari Myanmar, dari Thailand, dari Vietnam, dan itu ya. Nah, jadi kenapa itu kok terus-menerus saya pelajari? Karena tuntutan. Tuntutan itulah kemudian ya udah Tuhan memberikan kesempatan, maka saya taat lah. Ada tuntutan tapi juga ada semangat, niat yang dalam hati untuk
melaksanakan tuntutan itu. Nah mungkin ini saya karena belum dituntut jadinya kayak itu nanti tuntutan enggak juga ya, enggak baik itu harus seperti itu. Sister Katarina, habis itu kan guru, saya lupa ingat, tapi yang saya ingat dulu suster itu kan di Wisma Ledok ya. Di Wisma Ledok itu ada tukang becak dikumpulin, ada anak-anaknya. Itu ngapa sih cerita waktu itu? Maksudnya gini, suster yang sudah punya tugas perutusan sendiri guru gitu ya, ngajar. Bahkan dulu waktu saya masuk itu suster kalau nggak salah guru SMA ya, SMA yang Saverius. Tapi punya gitu, itu waktu itu apa yang mendorong, lalu gimana caranya gitu kan? Siapa tahu kan suster sekarang atau punya hal apa ya, visi yang sama tetapi nggak ngerti caranya atau gimana untuk yang membuat saya mencintai anak-anak atau orang miskin ya, itu sebenarnya kan dipicu oleh prioritas kita, ya. Juga Modern Selma itu kan sangat mencintai orang miskin. Kemudian Tuhan berkarya dalam Modern Selma. Apalagi Santo Fransiskus, ya, sangat radikal karena dia ingin mencontoh Yesus yang radikal, meskipun dia dalam rupa Allah, tapi dia merendahkan dirinya dan dia kemudian hidup bersama dengan orang-orang yang notabene juga miskin-miskin ya. Dan kemudian perintah beliau dalam sabdanya itu bahwa apa yang kamu buat terhadap mereka-mereka yang kecil, miskin, menderita, itu kamu buat untuk aku. Nah, ini juga bukan karena itu saja, tapi dipicu oleh kesempatan ketika saya masih muda. Itu tarekat memberikan pada saya kesempatan untuk mengikuti banyak pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Gereja Indonesia, KWI ya. Saya disuruh ikut, dan ternyata bahwa gereja sepanjang masa itu gereja untuk orang miskin, option for the poor. Nah, maka kalau saya nggak melakukannya, saya merasa ada sesuatu yang itu harus melakukan, gitu ya. Maka ketika di Wisma Ledok itu saya mengumpulkan anak-anak miskin, dalam arti ekonomi anak ke bawah ya, itu dimulai sebenarnya dari waktu itu. Sebelumnya saya mengumpulkan para tukang becak di Brengseo ini. Nah, lalu mereka kan simpan pinjam uang untuk beli becak, dikembaliin dan sebagainya. Lalu dalam pertemuan itu Pak Becak mengatakan, suster, anakku ini udah kelas 4 SD, tetapi belum bisa membaca. Nah, kemudian saya sebagai guru SMA, saya punya banyak anak-anak, saya menawar mereka, mau nggak ikut suster? Ngajar untuk anak-anak di Brengseo Selatan, untuk anak tukang becak. Mau suster, mau. Jadi saya banyak membawa mereka. Setelah itu adalah Romo, yang sekarang tugas di Kristen itu, Romo Novi. Oh ya. Nah, itu dulu murid saya di SMA yang ikut juga menjadi relawan ngajar. Dan kemudian dia pernah berkesaksian bahwa saya itu ingin menjadi Romo karena ikut Suster Katarina menjadi guru anak-anak tukang becak. Gitu. Jadi bapaknya karena tadi itu sekalian minjem anaknya sekalian. Dia memang saya masih ingat waktu itu. Dan saya kayaknya beberapa kali juga waktu postulan novis belajar di sana, belajar di sana. Itu luar biasa pengalaman. Kemudian kan dalam perjalanan waktu guru agama itu lalu kesini gitu. Nah, kesini kurang tahu, ini yang juga menggelitik saya. Guru agamanya kan udah nggak lagi, tapi sekarang itu kayaknya sibuk di, kalau saya dengar itu, saya lihat itu kayak human trafficking perdagangan gitu. Nah ini guru agamanya udah selesai atau udah pensiun atau gimana, atau ada tugas baru kan? Kalau suster, kalau suster ya teman-teman, kuliahnya akuntansi, ternyata nanti tugasnya di sosial gitu ada juga. Nah ini kan menarik. Ini bagaimana sih?